Halo, selamat datang di video tugas kami. Kami dari kelompok 1 untuk ada tugas menganalisis BEP bisnis UMKM dengan dosen pengampus Bapak Sony Tiandora. Jadi teman-teman, kita bakalan langsung terjun ke lapangan. Kita akan langsung menganalisis salah satu UMKM yang ada di Bandar Lampung, terutama di Jalan Mataram Enggal. Dalam video kali ini kami akan menganalisis profil usaha, permasalahan bisnis, hingga analisis break-even point atau BEP. Yuk kita mulai. Pecel Lele Enggal Kumpul Lamongan berlokasi di Bandar Lampung dan sudah beroperasi melayani pelanggan setiap harinya. Warung ini termasuk kategori UMKM kuliner, menjual makanan rumahan dengan harga terjangkau. Jadi menu unggulan di warung ini tuh ada 3. Yang pertama itu nasi lele dengan harga 20.000, nasi ayam harganya 22.000, nasi bebek harganya 45.000. Jadi ketiga makanan ini menjadi fokus analisis kita. Secara operasional, warung ini berjalan dengan biaya tetap per mingguan dan biaya variabel yang berbeda. Data ini kami dapat langsung dengan mewawancarai pemilik warung tersebut. Seperti banyak UKM lainnya, warung pecel lele Enggal Kumpul banyak sekali menghadapi tantangan. Yang pertama, permintaan pelanggan yang tidak menentu. Yang kedua, persaingan warung lainnya. Yang ketiga, faktor cuaca cenderung turun drastis. Yang keempat, kenaikan harga bahan baku. Pertama, kita melihat data yang digunakan dalam perhitungan. Dalam analisis ini, terdapat 2 jenis biaya, yaitu biaya variabel dan juga biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai jumlah per porsi yang dibuat. Contohnya ikan, ayam, bebek, bumbu, minyak goreng, dan juga gas. Dalam perhitungan, biaya variabel per porsi yaitu nasi lele itu sebesar Rp9.000. Untuk nasi ayam itu sebesar Rp12.000. Dan juga nasi bebek sebesar Rp26.000. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun produksi berubah. Pada usaha ini, biaya tetap berupa sewa tempat sebesar Rp600.000 per bulan, atau jika dikonversikan menjadi Rp150.000 per minggu. Selanjutnya adalah rumus yang digunakan. Pertama yaitu fungsi biaya total. Rumusnya adalah biaya tetap ditambah biaya variabel dikali dengan jumlah porsi. Fungsi pendapatan yaitu rumusnya adalah harga jual dikali dengan jumlah porsi. Kemudian fungsi laba yaitu pendapatan dikurangi dengan biaya total. Jika hasil laba lebih dari 0, berarti usaha tersebut mengalami keuntungan. Jika sama dengan 0, perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan, atau bisa disebut dengan impas. Jika berkurang daripada 0, berarti mengalami kerugian. Selain itu juga kita akan menggunakan rumus break even point atau BEP. BEP yang akan kita gunakan yaitu adalah BEP unit, BEP rupiah. Dan juga kita akan menggunakan margin of safety atau MOS, di mana kita akan menggunakan MOS unit dan juga kita akan menggunakan MOS dalam bentuk persen. Semakin tinggi MOS-nya, maka semakin aman dari resiko kerugian akibat penurunan penjualan. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam model matematika dari nasi lele. Dari data yang sudah kita peroleh dari wawancara, terdapat bahwasannya nasi lele dihargai dengan Rp20.000. Biaya variabel dari nasi lele adalah Rp9.000 dan juga biaya tetap dari sewa tempat yaitu Rp150.000 per minggu. Kemudian kita akan langsung masuk ke dalam fungsi biaya total, di mana fungsi biaya total itu sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel dikali dengan X. Kita langsung masukin angkanya Rp150.000 ditambah dengan 9.000 X. Ini adalah fungsi biaya total. Kemudian langsung aja
ke fungsi biaya pendapatan, yaitu harga dikali dengan X. Maka hasilnya adalah 20.000 X. Ini adalah fungsi biaya pendapatan. Kemudian kita akan langsung masuk ke fungsi laba, di mana fungsi pendapatan dikurangi dengan fungsi biaya total. Kita masukkan fungsi pendapatan tadi, yaitu 20X. Kemudian kita masukkan juga fungsi biaya total, yaitu 150.000 ditambah dengan 9.000X. Kemudian kita buka tanda kurungnya, dan kita samakan dengan jenisnya, yaitu 20X kita kurangi dengan 9.000. Maka hasil yang kita peroleh adalah 11.000X dikurangi dengan 150.000. Ini merupakan hasil dari fungsi laba dari nasi lele. Kemudian lanjut, kita akan langsung ke model matematika dari nasi ayam, yaitu sudah diketahui bahwasannya nasi ayam itu diperoleh dengan harga 22.000 dengan biaya variabel Rp12.000 per porsi dan biaya tetap yaitu Rp150.000 per minggu. Maka kita langsung masukkan biaya totalnya, yaitu Rp150.000 ditambah dengan 12.000X. Ini merupakan hasil dari fungsi biaya total. Kemudian langsung kita ke fungsi pendapatan, yaitu harga dari nasi ayam tersebut dikali dengan X, maka ditemukanlah bahwasannya 22.000X. Ini merupakan hasil dari fungsi pendapatan. Kemudian kita langsung ke fungsi laba, di mana pendapatan dikurangi dengan biaya total. Kita masukkan hasil dari pendapatan, yaitu 22.000X dikurangi dengan biaya total, yaitu 150.000 ditambah 12.000X. Kemudian kita buka kurung, kita samakan dengan jenisnya, yaitu 22.000X kita kurangi dengan 12.000X. Maka hasilnya dari fungsi laba yaitu adalah 10.000X dikurang 150.000. Ini merupakan fungsi laba dari nasi ayam. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam model matematika dari nasi bebek. Dari data yang sudah kita peroleh bahwasannya nasi bebek dihargai dengan Rp45.000 dengan biaya variabel yang cukup tinggi, yaitu Rp26.000 per porsi, dengan biaya tetap masih sama, yaitu Rp150.000 per minggu. Kemudian kita akan langsung masuk ke dalam fungsi biaya total, di mana biaya tetap ditambah dengan biaya variabel dikali dengan X, maka hasil dari fungsi biaya total yaitu adalah Rp150.000 ditambah 26.000X. Kemudian di fungsi pendapatan, rumusnya adalah harga jual dari nasi bebek dikali dengan X, maka hasil dari fungsi biaya pendapatan yaitu adalah 45.000X. Kemudian kita akan langsung masuk ke fungsi laba, yang dimana pendapatan dikurangi dengan biaya total. Hasil dari pendapatan tadi kita masukkan, yaitu 45.000X, kita kurangi dengan biaya total yang sudah kita peroleh, yaitu 150.000 ditambah 26.000X. Kemudian kita buka kurungnya, dan juga kita kurangi 45.000X, kita kurangi dengan 26.000X. Maka hasil dari fungsi laba nasi bebek yaitu 19.000X dikurang 150.000. Kemudian kita langsung masuk ke dalam perhitungan BEP unit dari ketiga menu. Perlu diketahui bahwasanya fungsi dari BEP unit yaitu adalah untuk mengetahui jumlah minimum porsi yang harus terjual agar tidak mengalami kerugian. Kemudian kita lihat di BEP unit dari nasi lele, yaitu menghasilkan 14 porsi per minggu. Artinya warung itu harus menjual minimal 14 porsi nasi lele per minggu agar tidak mengalami kerugian. Sedangkan nasi ayam menghasilkan 15 porsi per minggu. Artinya warung itu harus menjual minimal 15 porsi nasi ayam per minggu agar tidak mengalami kerugian. Sedangkan nasi bebek menghasilkan 8 porsi per minggu. Artinya warung itu harus menjual 8 porsi nasi bebek per minggu agar tidak mengalami kerugian. Dari ketiga menu ini, yang paling cepat mencapai titik BEP yaitu adalah menu nasi bebek. Karena nasi bebek menghasilkan BEP unit paling sedikit, yaitu 8 porsi per minggu. Selain BEP dalam jumlah porsi, terdapat juga BEP dalam bentuk rupiah, yaitu BEP rupiah. Fungsi dari BEP rupiah itu sendiri adalah untuk mengetahui nilai pendapatan minimum yang harus dicapai oleh UMKM tersebut. Bisa dilihat, untuk nasi lele, pendapatan minimal yang harus dicapai adalah 280.000 per minggu. Untuk nasi ayam,
membutuhkan pendapatan minimal 330.000 per minggu. Sedangkan nasi bebek membutuhkan 360.000 per minggu. Kemudian dilakukan analisis margin of safety atau MOS. MOS itu sendiri berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh penjualan masih bisa turun sebelum usaha mengalami kerugian. Hasilnya, nasi lele memiliki margin keamanan 61,1%. Sedangkan nasi ayam ini yang paling rendah yaitu 31,8%. Sedangkan nasi bebek yaitu paling tinggi 61,9%. Artinya, MOS yang paling rendah di nasi ayam ini jika penjualan turun kurang dari 31,8%, maka nasi ayam ini akan mengalami kerugian. Kemudian yang terakhir, masuk ke laba aktual. Perlu diketahui bahwasannya penjualan aktual itu dihasilkan dari BEP unit ditambah MOS unit sama dengan penjualan aktual. Kemudian kita lihat di nasi lele menghasilkan laba bersih dari penjualan aktual 36 porsi itu sebesar 246.000 per minggu. Nasi ayam 70.000 per minggu, sedangkan nasi bebek yaitu 249.000 per minggu. Jika total laba ini kita gabungkan, maka akan menghasilkan angka 565.000 atau jika kita konversikan dalam bulan mencapai 2.260.000 per bulan. Berdasarkan hasil analisis bisnis, kelompok kami memberikan beberapa rekomendasi untuk warung pecel lele Enggal Kumpul. Pertama, membangun ciri khas yang unik dan tidak hanya bersaing lewat harga. Kedua, memanfaatkan promosi digital gratis melalui Instagram, WhatsApp, TikTok, dan GoFood. Ketiga, mengevaluasi menu nasi ayam agar lebih menguntungkan. Keempat, menambah variasi paket hemat untuk meningkatkan pembeli pelanggan. Dan terakhir, memanfaatkan layanan pesan antar agar penjual tetap berjalan dalam berbagai kondisi. Dengan strategi ini diharapkan warung dapat meningkatkan penjual dan memperkuat daya saing bisnis.